Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. Munculan Biao. Kali ini kelelawar raksasa mengeluarkan kekuatan yang sangat kuat dari mulutnya, yaitu kekuatan gelombang ultrasonik yang sangat besar. Di sisi lain, serigala kabut mengeluarkan bola api dari mulutnya, dan tak berselang lama kekuatan mereka sama-sama dilepaskan, hingga ledakan besar terjadi di udara. Kelelawar raksasa terhempas jauh ke belakang hingga keluar dari dalam arena pertarungan. Tubuh kelelawar raksasa perlahan-lahan berubah menjadi sosok Cutian yang tengah sekarat. Sementara itu serigala putih masih tetap berdiri kokoh di tempatnya berada. Dan tak lama kemudian lolongan panjang keluar dari dalam mulut sang serigala kabut, yang membuat segel pelindung yang mengelilingi area sekitar arena pertarungan hancur berkeping-keping, menjadi serpihan-serpihan kaca yang banyak berceceran di sekitar arena pertarungan. Melihat hal itu, Jenderal Jatayu segera memasang segel baru sementara Jenderal Gonglang melesat cepat untuk melihat keadaan Cutian. Celaka! Lolongan serigala putih itu telah menghancurkan dantian Cutian, yang membuat seluruh kultivasi yang ada padanya ikut hancur bersama dantian yang telah sirna dari tubuhnya. Batin Jenderal Gonglang. Sementara itu Feng Yu yang telah kembali pada wujud aslinya, berjalan keluar dari dalam arena pertarungan untuk menuju ke balai pengobatan istana. Tiba-tiba saja seorang jenderal pasukan terbang yang merupakan ayah dari Cutian menghadang langkahnya. "Mengapa kau menghancurkan dantian putraku? Apa karena putraku telah merebut Putri Yanci darimu, yang membuatmu menghancurkan masa depan putraku?" Tanya sang jenderal dengan amarah di wajahnya. "Putramu telah memakai teknik terlarang, dan dengan kemampuannya itu dia sanggup mengeluarkan gelombang ultrasonik yang sangat membahayakanku. Dengan kekuatannya itu dia selalu ingin menghabisiku. Apakah itu tak akan membuat dantianku hancur untuk kedua kalinya? Kau seorang jenderal besar, pasti kau tahu bagaimana jika sampai seseorang terkena gelombang ultrasonik yang dilepaskan putramu itu," ucap Feng Yu dengan tak kalah sengitnya. "Kau jangan berdalih untuk membebaskanmu dari masalah ini. Kita belum selesai. Setelah apa yang telah kau perbuat pada putraku, pasti ada saatnya bagiku untuk menghancurkanmu dengan tanganku sendiri," ucap sang jenderal kemudian pergi meninggalkan tempat itu. "Aku tak mungkin bertarung dengannya di saat seperti ini. Karena di podium utama semua petinggi istana berada di sana. Lebih baik aku melihat keadaan putraku terlebih dahulu." Batin jenderal terbang ke Kaisaran Phoenix. Sepeninggalan sang jenderal, Feng Yu terus berjalan menuju ke tempat di mana Putri Yanci dirawat. Sesampainya di ruangan Putri Yanci, Feng Yu melihat jika di dalam ruangan itu masih banyak orang yang merupakan pembesar Kekaisaran Phoenix berada di sana. Feng Yu memberi hormat pada Yang Mulia Ratu dan Pangeran Tin Yu, ucap Feng Yu. Semua mata melihat kedatangan Feng Yu ke tempat itu. Namun dengan wajah dingin Feng Yu berjalan menuju ke arah sang pangeran dan berdiri di dekatnya. "Bagaimana pertarunganmu?" tanya Tin Yu. "Aku dapat memenangkannya, pangeran," jawab Feng Yu. Saat mereka semua berdebat tentang siapa yang akan pergi menuju ke tempat di mana Pagoda 9 berada, Feng Yu tiba-tiba saja mencalonkan dirinya untuk membawa Ketua Hyojin ke Istana Phoenix. "Itu terlalu berbahaya bagimu untuk membawa Mahaguru Pagoda 9 ke tempat ini. Biarkan aku sendiri yang akan melakukannya," ucap Tin Yu.
Aku tak mengizinkanmu pergi ke Pagoda 9 untuk menemui Mahaguru Hyojin. Jika terjadi apa-apa padamu, siapa yang akan melanjutkan puncak pemerintahan tahta kekaisaran Istana Phoenix? Tanya Ratu Yanling. Ibu, aku bisa menjaga diriku sendiri dan tentunya takkan terjadi apa-apa saat aku pergi ke Pagoda 9. Kekaisaran Glory tak akan mungkin menyadari kehadiranku di sana karena aku mempunyai cara agar tak diketahui oleh para pasukan Glory. Jawab Tin Yu. Perdebatan terus berlanjut antara ibu dan anak. Penasehat Yan Lou pun tak mampu untuk melerai perdebatan itu. Tiba-tiba saja suara menggema dari luar ruangan kamar yang mengagetkan mereka semua. Biar aku dan Pangeran Tin Yu yang akan pergi ke Pagoda 9 untuk menemui Mahaguru Hyojin, ucap suara itu. Semua menatap ke arah pintu sumber suara, dan mendapati seorang laki-laki yang begitu sangat dikenal oleh mereka semua. Dia adalah Biao, yang baru selesai melakukan meditasi di suatu tempat untuk meningkatkan kekuatannya dalam menghadapi peperangan yang akan terjadi di masa depan antara Kekaisaran Phoenix dan Kekaisaran Glory. Semua orang merasa senang melihat kehadiran Biao di dalam ruangan itu. Biar bagaimanapun Biao saat ini telah menjabat sebagai pelindung kekaisaran yang berjuluk Phoenix Agung. Begitu sangat dibutuhkan di saat-saat genting seperti ini. Dan kehadirannya saat ini membuat sang ratu sangat lega. Hormatku pada Ratu Yanling, ucap Biao. Aku terima hormatmu Biao, jawab sang ratu. Dari hasil musyawarah singkat di dalam ruangan itu, Ratu Yanling memperbolehkan putranya pergi ke Pagoda 9. Asalkan dia bersama dengan Biao. Dan Tin Yu menyetujui persyaratan dari ibunya itu. Bersambung episode sebelumnya. Feng Yu vs Cutian. Episode berikutnya. Masuk ke dalam kota Kekaisaran Glory. Masuk ke dalam kota Kekaisaran Glory. Malam hari, Biao dan Tin Yu menuju ke wilayah Kekaisaran Glory, guna membawa Mahaguru Hyojin agar dapat mengobati Yan Qi yang tengah terluka roh jiwanya. Dengan kemampuan mereka berdua yang sudah tak diragukan lagi, sangat mudah bagi mereka berdua menembus wilayah perbatasan Kekaisaran Glory, dengan tanpa diketahui oleh para pasukan yang menjaga perbatasan. Paman, bagaimana kita menembus gerbang kota yang dijaga ketat? Jika kita menghancurkan segel yang melindungi benteng kota, maka kita berdua pasti akan ketahuan, ucap Tin Yu. Pangeran tak usah khawatirkan hal itu, karena aku telah memikirkannya, jawab Biao. Flashback. Tin Yu dan Biao terus melesat menuju gerbang kota Kekaisaran Glory, dan tanpa sepengetahuan Tin Yu, Biao melepaskan segel dengan radius 2 km, guna menjebak seluruh binatang roh maupun binatang buas yang berada di dalam hutan yang dilewatinya. Dan tentunya para binatang roh dan binatang buas yang terkena segel dari Biao dapat dikuasai alam pikirannya agar dapat mengikuti semua perkataan dari Biao. Tin Yu terdiam dengan apa yang dilakukan oleh Biao, hingga debu yang sangat tebal berterbangan di udara dari dalam hutan lebat mengejutkannya. Pangeran, kita harus menyelinap setelah para binatang roh dan binatang buas yang telah kupengaruhi pikirannya menyerang gerbang. Ingat Pangeran, waktu kita hanya sedikit sebelum para pasukan dari Kekaisaran Glory datang untuk menghabisi semua binatang-binatang itu, ucap Biao. Paman, ternyata kabar mengenai julukanmu sebagai Raja Segel terbukti hari ini. Dan aku sendiri telah menyaksikannya langsung dengan mataku sendiri, kehebatan segel yang ada pada Paman.
Aku akan mengikuti apa yang paman katakan untuk menyelinap di antara para binatang roh dan binatang buas yang menyerang gerbang kota. Jawab Tin Yu. Pangeran, kau jangan menyanjungku dan merendah diri Anda seperti itu. Walau tanpa adanya binatang-binatang itu, aku yakin pangeran mampu menyelinap melewati gerbang kota dengan tanpa diketahui oleh para prajurit penjaga gerbang. Pangeran, kau bisa menyembunyikan kekuatan yang kau miliki dari siapapun. Tapi kau tak bisa menyembunyikan kekuatan yang kau miliki itu dariku. Karena aku merupakan sahabat ayahmu dan selalu berada di dekatnya semasa masih hidup. Aku bisa merasakan kekuatan teratai nirwana yang dimiliki ayahmu dulu, yang kini berada di tubuhmu, ucap Biao. Kau benar paman. Aku telah mewarisi seluruh kekuatan ayahku termasuk kekuatan dari teratai nirwana. Jawab Tin Yu dengan jujur. Terlihat Biao hanya tersenyum mendengar jawaban jujur sang pangeran. Tak lama kemudian Biao pun berkata, sudah saatnya kita memasuki gerbang kota pangeran. Bersiaplah karena binatang-binatang itu telah dekat dengan gerbang kota, ucapnya. Baik paman, ucap Tin Yu. Sebenarnya Tin Yu bisa saja masuk ke dalam kota dengan mudah, dan bahkan bisa menghancurkan pasukan besar Kekaisaran Glory seperti membalikkan telapak tangannya. Tapi itu tak dilakukannya karena Tin Yu lebih memilih menghargai Biao yang merupakan sahabat ayahnya semasa hidup. Dia lebih memilih melakukan apa yang diminta oleh Biao agar kekuatan dewa yang ada padanya dapat tersimpan rapi. Apa yang dikatakan oleh Biao benar adanya. Setelah beberapa saat lamanya menunggu, berbagai macam binatang dengan rupa yang berbeda langsung menerobos masuk ke dalam gerbang kota. Seluruh prajurit gerbang berusaha menghalau para binatang buas dan binatang roh yang merengsek masuk ke dalam kota, hingga banyak prajurit penjaga gerbang yang mati akibat serangan binatang buas tersebut. Melihat hal itu, Tin Yu dan Biao dengan cepat menyelinap masuk ke dalam kota Glory. Sementara itu, banyaknya binatang roh berbagai tingkatan dan beberapa binatang buas yang berada di dalam hutan mampu memporak-porandakan gerbang kota, sehingga membuat pemimpin prajurit penjaga dengan cepat menembakkan kembang api ke udara sebagai pertanda jika adanya bahaya yang menyerang kota Glory. Seluruh penduduk kota Glory seketika itu masuk ke rumah masing-masing. Dan seluruh toko yang menjual berbagai macam kebutuhan penduduk kota pun tutup. Begitupun pasar dan semua rumah penginapan serta rumah makan yang ada di kota ikut tutup. Sehingga kesunyian serta-merta melanda kota. Paman, hanya kita berdua yang berada di jalan kota. Lebih baik kita mencari tempat persembunyian agar tak diketahui para prajurit Kekaisaran Glory, ucap Tin Yu. Kau benar pangeran. Ada baiknya kita bersembunyi terlebih dahulu sampai situasi menjadi normal kembali, jawab Biao. Mereka berdua akhirnya mencari tempat bersembunyi dan menemukan tempat, yaitu sebuah lumbung gandum yang telah rusak dan kosong. Setelah berada di dalam lumbung, Biao segera memasang segel di tempat itu agar tak terlihat oleh siapapun yang berada di lumbung gandum. Untuk menunggu situasi aman di kota, lebih baik kita bermeditasi untuk memulihkan kondisi tubuh kita setelah perjalanan jauh yang kita tempuh pangeran, ucap Biao. Bak paman, ucap Tin Yu singkat. Setelah tak ada lagi percakapan di antara mereka berdua, Tin Yu dan Biao kemudian melakukan meditasi di tempat itu. Di gerbang kota, para pasukan yang dipimpin oleh dua orang perwira tinggi Kekaisaran Glory dapat membunuh semua binatang-binatang yang menyerang gerbang kota.
Salah satu perwira tinggi melangkah ke arah salah seekor binatang roh untuk memeriksa keadaannya. Ternyata binatang-binatang ini telah dikuasai oleh segel yang membelenggu pikirannya. Pantas saja mereka menyerang gerbang kota yang sebelumnya tak pernah terjadi. Tapi apa maksud kultivator itu memasang segel di tubuh binatang-binatang ini? Jangan-jangan kultivator itu adalah penyusup yang ingin masuk ke dalam kota dengan cara menyelinap di antara binatang-binatang ini. Batin perwira tinggi itu. Setelah mengambil kesimpulan dengan pemeriksaan yang dia lakukan, perwira tinggi itu mendatangi rekannya untuk menyampaikan hasil pemeriksaannya terhadap salah satu binatang roh. Apa yang menjadi kesimpulanmu itu memang masuk akal. Kita harus secepatnya bertindak karena dikhawatirkan penyusup itu merupakan mata-mata dari Kekaisaran Phoenix, ucap perwira tinggi pasukan darat Kekaisaran Glory. Jika begitu halnya, aku akan menghadap Panglima untuk mengabarkan masalah dan bukti-bukti yang ada di lapangan, jawab perwira tinggi yang lainnya. Setelah berkata seperti itu, salah satu perwira tinggi segera menuju ke istana untuk menemui Panglima Besar Istana Glory. Sementara perwira tinggi yang lainnya segera menyuruh prajuritnya untuk mencari orang-orang yang mencurigakan di dalam kota. Semua sudut kota dan tempat-tempat yang dicurigai telah ditelusuri oleh para prajurit istana. Akan tetapi mereka semua tak menemukan penyusup yang dicarinya. Hingga salah seorang warga kota memberikan informasi jika ada 2 orang dengan pakaian pembesar istana pergi ke arah lumbung gandum di pinggiran kota. Berbekal informasi tersebut, seluruh prajurit sang perwira diarahkan menuju ke lumbung gandum untuk menemukan penyusup yang bersembunyi di sana. Bersambung episode sebelumnya. Kemunculan Biao. Episode berikutnya. Tuan Muda Hanlan. Tuan Muda Hanlan. Para prajurit yang ada segera mengepung bangunan-bangunan yang ada di lumbung gandum, termasuk tempat di mana Tin Yu dan Biao tengah bermeditasi. Bagaimana prajurit? Apakah kalian menemukan penyusup itu? Tanya perwira tinggi yang merupakan pemimpin seluruh prajurit. Kami tak menemukan kedua penyusup itu perwira, jawab salah seorang prajurit. Bodoh. Kedua manusia itu merupakan kultivator kuat. Pastinya sangat mudah baginya untuk bersembunyi hingga kalian semua tak bisa menemukannya. Aku perintahkan kepada kalian semua untuk membakar semua bangunan di tempat ini, teriak perwira tinggi Istana Glory itu. Tin Yu perlahan membuka matanya karena suara perintah sang perwira tinggi untuk membakar semua bangunan di lumbung gandum itu. Kalian semua memang ingin mencari mati. Baik, jika kalian nekat membakar tempat ini maka aku pun tak segan-segan untuk membinasakan kalian semua, batin Tin Yu. Api besar seketika itu berkobar saat para prajurit istana membakar bangunan lumbung gandum. Tak lama berselang, pekik kematian para prajurit Istana Glory menggema di mana-mana. Satu persatu prajurit itu tergeletak di tanah dengan tubuh yang bersimbah darah dan tak bernyawa. Kejadian itu terus berlanjut hingga para prajurit yang ada hanya tersisa segelintir saja. Perwira tinggi yang menjadi pemimpin para prajurit menjadi ciut nyalinya saat melihat begitu banyak prajuritnya mati, dan tanpa diketahui siapa pelakunya. Dengan alasan itu, membuat sang perwira tinggi segera meninggalkan tempat itu. Tapi sayang sebuah segel berbentuk kubus tiba-tiba saja mengurung dirinya, hingga dia tak dapat pergi kemana-mana selain berada di dalam kurungan segel itu. Paman Biao, kau berhasil mendapatkan pemimpinnya setelah para prajuritnya mati di tanganku. Sekarang apa yang ingin paman lakukan kepadanya?
Tanya Tin Yu. Pangeran, tak ada pilihan lain selain menghabisinya. Karena itu merupakan cara menghilangkan jejak dari para prajurit Istana Glory yang akan datang ke tempat ini. Jawab Biao. Setelah berkata seperti itu, tak lama kemudian segel yang mengurung sang perwira dari Istana Glory itu makin lama semakin mengecil, dan kemudian hilang tanpa bekas seiring kematian perwira tinggi yang terkurung di dalamnya. Pangeran, ayo kita tinggalkan tempat ini sebelum para prajurit bantuan dari Istana Glory datang ke tempat ini, ucap Biao. Tin Yu menganggukkan kepalanya, mengiyakan perkataan Biao. Dengan menggunakan peta kekaisaran yang ada pada Biao, Tin Yu melesat mengikuti Biao yang lebih dulu pergi meninggalkannya. Di tengah kota terlihat aktivitas mulai normal kembali. Pasar besar mulai terbuka dan banyak penduduk yang menjajakan barang dagangannya, sehingga keramaian kota kembali semarak. Dengan banyaknya para penduduk yang hilir mudik di tempat itu, mempermudah Biao dan Tin Yu untuk berjalan di tengah kota, apalagi mereka berdua telah mengganti pakaian dan menyamarkan diri mereka masing-masing, layaknya seperti para penduduk kota di Kekaisaran Glory. Ada baiknya malam ini kita pergi menuju ke negeri di atas awan tempat keberadaan Pagoda 9 berada. Karena pergerakan di malam hari lebih leluasa dilakukan daripada bergerak di sore hari. Sambil menunggu datangnya malam, ada baiknya kita mengisi perut di rumah makan itu, ucap Biao sambil menunjuk ke arah rumah makan besar yang tak berada jauh dari tempat mereka berdua berada. Di rumah makan itu mereka berdua tak diterima dengan baik oleh para pelayan rumah makan. Karena penampilan mereka berdua yang seperti penduduk kota biasa dengan pakaian seadanya, dan bukan dari kalangan menengah ke atas seperti para pedagang besar, saudagar, dan para petinggi Istana Glory. Karena memang rumah makan itu merupakan rumah makan yang diperuntukkan bagi kalangan menengah ke atas. Tin Yu menggertakkan giginya saat seorang pelayan rumah makan itu secara terang-terangan mengusirnya, sehingga hampir saja keributan terjadi akibat sikap pelayanan yang begitu kasar kepada Tin Yu. Untung saja Biao masih bisa meredam amarah sang pangeran, hingga keributan itu terhindarkan. Di dalam rumah makan tampak seorang anak bangsawan tengah memperhatikan keributan kecil yang terjadi. Dan anak bangsawan itu memanggil Tin Yu serta Biao untuk makan bersamanya. Sepertinya kalian berdua bukan berasal dari tempat ini sehingga kalian tak tahu mengenai rumah makan yang kalian masuki ini, ucap pemuda tampan yang merupakan anak seorang bangsawan Istana Glory. Benar Tuan Muda, kami memang bukan berasal dari tempat ini. Kami berasal dari kota rumpun bambu yang berdekatan dengan desa batu, jawab Tin Yu. Kebetulan aku cuma sendiri dan tak mempunyai teman makan. Ada baiknya jika kalian berdua ikut makan bersamaku, ucap pemuda itu. Terima kasih Tuan Muda. Suatu kehormatan bagi kami berdua bisa makan bersama Anda, jawab Biao. Tak lama kemudian mereka bertiga saling memperkenalkan diri, dan pemuda itu memperkenalkan dirinya bernama Han Lan, yang merupakan putra bangsawan Han dari Kekaisaran Glory. Setelah saling memperkenalkan diri maka Tuan Muda Han Lan mempersilahkan Tin Yu dan Biao untuk memesan semua makanan yang diinginkannya. Setelah itu mereka bertiga pun makan bersama. Sambil menikmati makanan yang tersaji, Tuan Muda Han Lan menanyakan tujuan mereka datang ke ibu kota. Tuan Muda Han Lan, keponakanku ini begitu sangat ingin untuk berlatih di dalam Pagoda 9. Maka kami berdua pada akhirnya datang ke ibu kota dengan tujuan membawa keponakan untuk mendaftarkan diri agar dapat menjadi murid Pagoda 9.
ucap Biao. Paman Biao, untuk masuk ke dalam Pagoda 9 apalagi menjadi murid di sana begitu sangat sulit. Harus melewati tahapan-tahapan dan penyeleksian murid agar dapat menjadi murid di sana. Selain itu untuk masuk ke wilayah negeri di atas awan begitu sangat mustahil terjadi. Karena wilayah negeri di atas awan tempat keberadaan Pagoda 9 kini telah tertutup segel langit, yang merupakan segel terlarang terkuat yang pernah ada, sehingga siapapun tak akan bisa menembus segel pelindung tersebut walaupun yang membukanya merupakan kultivator yang telah menembus ranah tingkat dewa. Kebetulan aku akan menuju ke Pagoda 9 karena aku merupakan murid di sana. Kita bisa berangkat bersama-sama, siapa tahu Tin Yu bisa menjadi salah satu murid di Pagoda 9. Ucap Tuan Muda Hanlan. Terima kasih atas kebaikan hati Tuan Muda. Ucap Tin Yu. Malam itu Tin Yu dan Biao menginap di sebuah penginapan bersama Tuan Muda Hanlan. Karena besok pagi mereka bertiga akan pergi menuju ke negeri di atas awan tempat keberadaan Pagoda 9 berada. Sepertinya Hanlan merupakan orang baik paman. Dan kurasa Hanlan adalah pemuda yang mandiri. Ucap Tin Yu. Kita tak usah menyimpulkan hal baik pada dirinya karena kita belum melihat sepak terjang pemuda itu. Pangeran, aku akan melihat keberadaan Hanlan di dalam kamarnya. Siapa tahu dia mempunyai niat buruk kepada kita. Ucap Biao. Bersambung. Episode sebelumnya. Masuk ke dalam kota Kekaisaran Glory. Episode berikutnya. Tak menyangka. Malam itu Tin Yu dan Biao memutuskan untuk tak pergi ke Pagoda 9. Karena dari keterangan Hanlan hanya para murid yang bisa keluar masuk negeri di atas awan dengan leluasa. Karena mereka mempunyai lencana sebagai tanda jika mereka merupakan murid dari Pagoda 9. Biao menuju ke kamar Hanlan. Dan di sana Biao mendapati jika Hanlan tengah tertidur lelap. Melihat akan hal itu Biao segera kembali menemui Tin Yu untuk mengabarkan apa yang dilihatnya. Sepertinya pemuda itu tak patut kita curigai karena sikapnya tak menampakkan jika dia mengetahui keberadaan kita berdua sebagai orang dari Kekaisaran Phoenix. Ada baiknya kita bermeditasi untuk menyerap ki di tempat ini. Karena esok hari kita akan berangkat menuju ke negeri di atas awan. Ucap Biao. Baik paman. Aku akan mengikuti saran paman untuk bermeditasi di tempat ini. Jawab Tin Yu. Selepas kepergian Biao, Hanlan kedatangan 3 orang yang merupakan pemimpin dari kelompok asasin yang ada. Hanlan yang pura-pura tertidur lelap seketika itu terbangun karena mendapati ketiga pemimpin pasukan asasin menemuinya. Dia pun langsung mengibaskan tangannya sehingga segel pelindung seketika itu membungkus kamar tempat di mana Hanlan dan ketiga pimpinan asasin berada. Lapor Jenderal. Kami belum tahu pasti siapa kedua pria tersebut. Setelah kami mencari tahu identitas mereka berdua di kota rumpun bambu, tak ada nama Tin Yu dan Biao di sana. Ucap salah seorang pemimpin asasin darah. Kami juga setelah mencari identitasnya di desa-desa sekitar kota rumpun bambu. Tapi nama mereka berdua tak terdapat di sana. Sehingga kami berkesimpulan jika kedua pemuda itu merupakan penyusup yang telah membunuh perwira tinggi dan prajuritnya di bekas lumbung gandum. Timpal asasin yang lainnya. Pantas saja aku merasakan jika tak mungkin seorang anak muda dari kota rumpun bambu bisa setenang itu saat bersamaku. Apalagi dia mengetahui identitasku sebagai seorang anak bangsawan dari Istana Glory. Dari wajah keduanya terlihat jelas jika mereka berdua mempunyai karisma serta wibawa seorang pemimpin.
Dan aku yakin mereka berdua merupakan orang penting di suatu daerah atau wilayah yang mempunyai struktur kerajaan. Jenderal, seingatku pemuda itu wajahnya sama persis dengan wajah Pangeran Phoenix. Karena aku berada di sana saat Pangeran Phoenix bertarung dengan Pangeran Huang Qin dalam perjanjian 3 tahun yang disepakati, ucap pemimpin asasin. Ini berita bagus. Aku sendiri yang akan menangkap Pangeran Phoenix itu. Dan akan kuserahkan hidup atau mati kepada Kaisar Huangzu. Aku ingin kalian bertiga melakukan sandiwara seperti apa yang kuinginkan. Agar mereka berdua semakin yakin dan percaya padaku hingga pada satu titik aku dapat menghabisi Pangeran Phoenix dengan tanganku ini. Ucap Jenderal Muda Hanlan. Tuan Muda Hanlan merupakan orang penting di Kekaisaran Glory. Dengan kemampuan ilmu bela diri yang sangat tinggi. Ditopang dengan kecerdasan dan kemampuan intelektual yang tinggi. Membuat Hanlan dapat menjadi jenderal di Kekaisaran Glory pada usia muda. Bakat dan kemampuannya itu menjadikan Jenderal Hanlan sebagai seorang jenderal yang memfokuskan diri dalam ruang lingkup strategi dan taktik berperang. Hanlan juga berperan dalam pembentukan prajurit pilihan yang biasa disebut assassin. Ketiga pemimpin assassin darah seketika itu menghilang dari pandangan Jenderal Hanlan. Setelah mereka bertiga mendapatkan perintah langsung dari sang jenderal. Setelah beberapa waktu telah berlalu, tepatnya di tengah malam tiba-tiba saja di luar penginapan, banyak prajurit Istana Glory yang mengelilingi penginapan tempat di mana Biao dan Tin Yu berada. Para pemanah juga telah siap pada posisinya, tinggal menunggu perintah untuk melepaskan semua anak panah yang telah ditarik dari busurnya. Beberapa prajurit segera masuk untuk menggeledah tiap ruang kamar yang ada. Dan mereka pun mendapati Tin Yu dan Biao berada di sana. Pangeran, di sini ada Tuan Muda Hanlan. Kurasa dia akan membantu kita dalam menghadapi masalah ini. Lebih baik kita mengikuti apa yang diinginkan para prajurit-prajurit ini. Ucap Biao. Tin Yu menganggukkan kepalanya mengiyakan perkataan Biao. Di luar penginapan, para tamu penginapan dikumpulkan menjadi satu. Kemudian para prajurit menanyakan identitas mereka semua. Saat giliran Biao dan Tin Yu yang ditanya mengenai identitas mereka berdua, Hanlan tiba-tiba datang sebagai penengah. Mereka berdua adalah tamuku. Dan ku minta pada kalian semua untuk tak mengikut sertakan mereka berdua dalam penyelidikan yang kalian lakukan karena tamuku tak mungkin melakukan pembunuhan seperti yang kalian kira. Ucap Hanlan membela Tin Yu dan Biao. Baiklah Tuan Muda. Anda boleh membawa tamu Anda ini kembali. Ucap seorang prajurit. Untung Anda tepat waktu untuk membela kami. Jika lambat sedikit saja kami pasti sudah dibawa ke istana karena tak mempunyai identitas diri. Ucap Tin Yu. Tenanglah kawan. Selama aku berada di dekat kalian maka tak ada satupun orang dari Kekaisaran Glory yang akan mengganggu kalian berdoa. Jawab Hanlan. Tin Yu dan Biao begitu percaya kepada Hanlan yang mempunyai wajah polos. Apalagi dia telah membantu mereka berdua, hingga kecurigaan padanya pun sirna. Saat berdekatan dengan Tin Yu, Hanlan dengan tenangnya mengeluarkan belati dan langsung menghujamkan belati itu ke arah pinggang Tin Yu sebanyak 2. Teriakan Tin Yu yang tiba-tiba membuat Biao terkejut. Dengan amarah yang meluap Biao degera menapakkan tangannya ke tanah. Maka segel pun tercipta yang meledakkan apapun yang masuk ke dalam area segel itu. Jenderal Hanlan berjumpalitan di udara untuk menghindari serangan segel yang Biao lakukan.
Sementara itu Tin Yu yang terluka dapat merasakan jika racun api hitam tengah menekan racun baru yang masuk ke dalam tubuhnya, hingga membuatnya sangat lemah. Ledakan segel yang terjadi membuat hancur penginapan itu hingga rata dengan tanah, dan tubuh para prajurit yang terkena serangan dari Biao berserakan di tanah dengan kondisi yang sangat mengenaskan. "Hanlan, mengapa kau lakukan ini padaku? Aku telah mempercayaimu sebagai temanku, tapi mengapa kau setega itu ingin membunuhku?" tanya Tin Yu sambil berdiri dan menatap tajam ke arah Jenderal Hanlan. "Aku tahu kau adalah Pangeran Phoenix, yang merupakan maus terbesar Kekaisaran Glory. Hari ini aku pastikan kau akan mati di tempat ini karena kau telah berani datang ke wilayah Istana Glory untuk mengantarkan nyawamu sendiri. Pangeran racun yang berada di tubuhmu itu merupakan racun dari Dewa Kalajengking Pasir, yang merupakan racun terganas di Nirwana. Walaupun kau dapat lolos dari tempat ini akan tetapi racun yang ada di tubuhmu saat ini tak akan dapat memberikan kehidupan lebih lama bagimu," ucap Jenderal Hanlan. Melihat pangerannya terluka, dengan cepat Biao menyambar tubuh Tin Yu dan membawanya pergi dari tempat itu. "Bertahanlah pangeran. Aku pasti bisa memulihkanmu kembali," ucap Biao sambil terus berlari meninggalkan tempat itu. Nah, emas. Melihat buronan paling dicari kekaisaran lari meninggalkan tempat itu, hal itu membuat Jenderal Hanlan menyuruh seluruh asasin yang dimilikinya untuk pergi mencari keberadaan Pangeran Phoenix hidup atau mati. Tak hayal lagi, ribuan pasukan asasin seketika itu menyisir kota untuk mencari keberadaan Tin Yu dan Biao. Akan tetapi sampai beberapa saat lamanya mereka semua tak menemukan keberadaan orang yang dicarinya. Sementara itu Biao telah berada di dalam hutan, tepatnya di sebuah goa. Di sana dia membaringkan tubuh Tin Yu untuk menyalurkan hawa murninya ke dalam tubuh sang pangeran. Akan tetapi Pangeran Tin Yu tak memperolehkan Biao melakukan hal itu karena di dalam tubuhnya telah bergolak dua racun yang sangat ganas. Jika Biao melakukan penyaluran energi murni ke dalam tubuhnya maka tubuh Biao pasti akan ikut terkena racun yang berada di dalam tubuh Tin Yu saat ini. "Pangeran, apa tak sebaiknya kau menggunakan kekuatan dari teratai Nirwana untuk menyembuhkan tubuhmu? Karena setahuku kekuatan dari teratai Nirwana mampu menyembuhkan luka dalam separah apapun," ucap Biao. "Memang benar paman. Kekuatan teratai Nirwana bisa menyembuhkanku, akan tetapi kejadian yang kualami berbeda. Saat ini di dalam tubuhku terjadi pergolakan hebat antara racun api hitam milikku dengan racun Dewa Kalajengking Pasir milik Hanlan. Jika aku menggunakan kekuatan energi dari teratai Nirwana dalam menyembuhkan tubuhku sendiri, maka racun yang ada di tubuh itu akan menyebar dan membuat energi murni dari teratai Nirwana di dalam tubuhku tercemar. Untuk saat ini aku akan menunggu racun Dewa Kalajengking Pasir melemah, agar aku bisa menyerapnya seperti halnya racun api hitam yang kini ada di dalam tubuhku. Agar racun Dewa Kalajengking Pasir dapat berguna untuk menjadi senjata rahasia dalam menaklukkan musuh-musuh di masa depan," ucap Tin Yu. Biao tak bisa berbuat apa-apa lagi. Hari ini dia hanya ingin menjaga Tin Yu. Karena jika sang pangeran dapat dikuasai oleh Kekaisaran Glory maka dengan sendirinya Istana Phoenix akan tunduk pada kekuasaan Kaisar Huangsu. Dari dalam goa Biao dapat merasakan adanya getaran di tanah, yang menandakan jika para pasukan Kekaisaran Glory tengah menuju ke arahnya. "Pangeran, sepertinya kita tak bisa berlama-lama di tempat ini. Karena pasukan dari Kekaisaran Glory tengah menuju ke tempat ini," ucap Biao.
Coba Paman lihat ke arah peta, masih berapa lamakah kita untuk sampai di negeri di atas awan? Tanya Tin Yu. Sepertinya negeri di atas awan masih jauh dari tempat kita berada. Tapi jangan khawatir Pangeran, aku akan membawamu ke sana. Ucap Biao kemudian melesat pergi sambil membawa Pangeran Tin Yu keluar dari dalam goa. Biao terus berlari hingga dia sampai pada tujuan mereka, yaitu negeri di atas awan. Biao sejenak memandang ke atas langit di mana terdapat daratan yang luas terbentang di sana. Dengan menggunakan kekuatan yang dimilikinya, Biao meloncat ke atas. Akan tetapi segel pelindung yang mengelilingi daratan itu menolaknya, hingga Biao terhempas kembali ke bawah. Dorongan segel pelindung ke arah Biao benar-benar membuat Biao kehilangan keseimbangan hingga mereka berdua terhempas keras ke tanah. Tin Yu yang terpisah lumayan jauh dari Biao, begitu sangat terkejut saat melihat sebuah cahaya kecil berputar-putar di hadapannya. "Peri Lilia," ucap Tin Yu yang begitu senang saat melihat salah satu sahabatnya yang tinggal di dalam cincin ruangnya menampakkan diri kepadanya. "Tuan Muda, untuk dapat menembus pelindung negeri di atas awan, Tuan Muda hanya memerlukan lencana emas milik ayah Tuan Muda yang berada di dalam cincin ruang Tuan Muda. Lencana emas itu menandakan jika Tuan Muda merupakan keturunan pemilik sah dari Pagoda 9. Karena Maha Guru Hyojin hanya memiliki lencana perak yang berada di bawah lencana emas yang dimiliki ayah Tuan Muda sebelumnya," ucap Peri Lilia menjelaskan. "Terima kasih Peri Lilia atas semua penjelasanmu padaku," ucap Tin Yu. Setelah berpamitan, Peri Lilia akhirnya kembali masuk ke dalam cincin ruang Tin Yu. Setelah mendapatkan cara untuk menembus segel pelindung negeri di atas awan, Tin Yu segera mengibaskan tangannya, maka sebuah lencana emas kini berada di genggaman tangannya. Dengan meneteskan darahnya ke atas lencana emas itu, maka Tin Yu telah sah menggantikan ayahnya menjadi penerus pemilik Pagoda 9. Dengan gontai Tin Yu berusaha berdiri. Rasa sakit di pinggangnya akibat luka tusuk dan racun ganas yang bersarang di sana kini perlahan-lahan mulai memudar akibat racun hitam di tubuh Tin Yu yang mulai melemahkan racun Raja Kalajengking Pasir. "Sedikit lagi bagiku untuk menyerap kekuatan racun Raja Kalajengking Pasir. Mungkin di saat aku berada di Pagoda 9 aku akan mulai menyerap kekuatan racun ganas itu," batin Tin Yu. "Tuan Muda, bagaimana keadaanmu?" tanya Biao yang tiba-tiba saja sudah berada di dekat Tin Yu. "Aku baik-baik saja Paman. Dan luka yang ada di tubuhku sudah tak mengkhawatirkan lagi," jawab Tin Yu. Pangeran segel pelindung yang menyelimuti dataran negeri di atas awan merupakan segel kuno yang sangat sulit aku tembus. Dengan melihat keadaanmu yang seperti ini dan peluang untuk menebus penghalang yang melindungi negeri di atas awan sudah tak ada peluang lagi. Bagaimana jika aku membawa pangeran pulang ke istana Phoenix? Karena pasukan Kekaisaran Glory sudah menyisir hutan dan dalam waktu 20 menit para pasukan itu akan sampai ke tempat ini. Tuan Muda, masih ada waktu bagi kita untuk melarikan diri sebelum pasukan itu datang ke tempat ini, ucap Biao. Paman, aku tetap pada pendirianku untuk pergi ke negeri di atas awan. Dan aku minta pada Paman untuk membawaku ke atas sana, ucap Tin Yu. Tapi pangeran, kekuatan pelindung yang menyelimutinya begitu kuat. Percuma saja kita memaksakan diri untuk menembusnya, jawab Biao. Ini perintah Paman. Dan aku tak ingin Paman menolak perintah ini, ucap Tin Yu. Bersambung. Episode sebelumnya. Tak menyangka. Episode berikutnya.
Bertemu petinggi Pagoda 9.